نحمد الله ربنا من هدانا فأجبنا نبيه إذ دعانا كان إسلامنا منانا وحقا حقق الله بالنبي منانا أرسل المصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Saqafah Islamiyah dengan tema falsafatus sujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Hanya kepada Allah bersujud segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yaitu semua makhluk yang bergerak atau bernyawa. Para malaikat juga bersujud dan mereka tidak menyombongkan diri. Innallaha tabaraka ta'ala qad khalaqal khalqa wa amarahum bi ibadatihi. Allah menjadikan makhluknya, utamanya manusia dan jin, agar mereka beribadah kepada Allah, agar hanya menyembah kepadanya. Allah menyuruh jin dan manusia untuk beribadah ini bukan karena Allah butuh ibadah makhluknya, bukan karena Allah butuh ibadahmu, bukan karena Allah butuh ibadah kita, bukan. Tapi Allah menyuruh jin dan manusia, menyuruh kamu, menyuruh kita semua untuk beribadah, agar orang-orang yang taat dengan beribadah kepadanya mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dan keberuntungan dengan mendapat curahan rahmatnya. Dengan kata lain, Allah menyuruh kita beribadah adalah demi kebaikan dan kebahagiaan kita sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwa ibadah yang dapat mengantarkan kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat ini tidak akan kita peroleh kecuali melalui pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk yang paling jelas dan nyata dari ketaatan adalah ibadah. Dan ibadah yang dapat bermanfaat bagi kita adalah ibadah yang didasari taat, patuh, dan tunduk atas perintah Allah. Bukan ibadah yang penuh kepura-puraan, bukan ibadah yang penuh pencitraan, bukan ibadah yang didorong oleh motif-motif dunia, seperti ingin mendapatkan kekayaan, pujian, pangkat, jabatan, simpati umat, dan lain sebagainya. Jadi taat, patuh, tunduk kepada Allah adalah jalan satu-satunya bagi hamba Allah yang ingin memperoleh derajat yang tinggi dan kebahagiaan di sisi Allah. Sekali lagi, kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah bukan karena ibadah kita semata kepada Allah, tapi karena ketaatan kita kepada perintah-perintah Allah, baik perintah itu berupa suruhan maupun larangan. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, lalu apa perbedaan antara taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah? Wal jawabu huwa bimuntahal wudu. Jawabnya sangat jelas sekali. Taat itu cakupannya lebih luas. Di dalamnya termasuk ada ibadah. Yang dilihat Allah dalam hal ibadah bukan banyaknya ibadah, bukan banyaknya ibadah yang dilakukan seseorang, tapi pertama yang dilihat Allah adalah ketaatan orang itu di dalam menjalankan ibadah. Dari segi ketaatan inilah ibadah kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, seperti diriwayatkan dalam banyak hadis, wa masalan kama warada bi aditi riwayat anna iblis al-la'in kana min ibadillahi sholihin. Waqad abadallah tabaraka ta'ala bi sholatin wahidatin salasata ala bi'am. Bahwa iblis al-la'in yang terlaknat sebelum membangkang perintah Allah
adalah termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang ahli ibadah. Bahkan ia beribadah sholat dalam satu sholatan saja selama 3.000 tahun. Sebagian riwayat malah mengatakan 5 atau 6 tahun atau 7 tahun. Tetapi ibadah iblis ini tak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tapi ibadah iblis ini tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya ketika dia tidak mau taat perintah Allah untuk sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Ketika Allah merintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, dia membangkang. Dia tidak mau sujud kepada Adam, khalifah Allah di bumi. Sejak itu iblis termasuk golongan orang-orang yang terlaknat, golongan orang-orang yang tempatnya paling bawah, asfala sabilin, tempat yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Dan dia termasuk golongan jin, bukan lagi golongan malaikat. Kesimpulannya, ibadah tanpa disertai ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan, atau tanpa didasari oleh tunduknya hati atas perintah Allah, maka tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Artinya ibadah itu menjadi sia-sia, betapapun banyak ibadah yang telah ia lakukan. Pertanyaannya, apakah kita yakin telah benar-benar taat perintah Allah, patuh pada hukum Allah? Apakah kita telah benar-benar mau tunduk diatur syariat Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, sosial, dan bernegara? Kamu sendiri yang tahu. Contoh lain, apakah ibadah orang sukaria dan pamer dan orang munafik itu bermanfaat baginya? Tidak. Tidak, pasti tidak. Sekali lagi, pasti tidak. Mengapa? Jawabnya, sesungguhnya sholat dan ibadah-ibadah lain yang dilakukan orang munafik dan orang riya itu bukan lantaran ketundukan hati, bukan karena dorongan untuk taat kepada perintah Allah, tapi karena sesuatu selain Allah. Mereka hakikatnya hanya pura-pura beribadah, hanya sekedar pencitraan. Ibadah dengan motivasi, dengan dorongan hati yang tidak didasari ketaatan kepada Allah, tidak dilandasi ingin mendekatkan diri kepada Allah dan ingin mendapat ridhonya, maka ibadah seperti ini adalah ibadah berbau syirik atau menyekutukan Allah dengan selainnya. Ibadah yang benar seperti sholat dan lainnya adalah ibadah yang disertai niat, motivasi, dan dorongan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah, untuk mencari ridho kepada Allah. Dari keterangan di atas kita tahu bahwa yang pertama dilihat oleh Allah adalah ketaatan kita, kepatuhan kita, dan ketundukan kita kepada Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah sejauh mana ketaatan kita serta kesungguhan kita dalam ngestokake dawuh lan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang yang beribadah tapi kosong dari ketaatan. Ibadah semacam itu akan membawa laknat dan bencana bagi orang itu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, ibadah yang paling menampakkan ketaatan kepada Allah adalah sholat. Ketaatan kepada Allah yang dapat kita lihat secara jelas dan cetha welo-welo adalah sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sholata umududdin, in kubilat kubila ma siwaha, wa in ruddat rudda ma siwaha. Sesungguhnya sholat adalah tiang agama. Jika sholatnya diterima, maka selain sholat juga diterima. Jika sholat ditolak, selain sholat juga ditolak. Jadi sholat adalah bukti kalau orang itu beribadah. Dan sebaik-baik ibadah itu taat kepada Allah. Dan sebaik-baik ibadah itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah seperti sholat dan lain-lain adalah indikator kalau orang itu taat kepada Allah.
tanda kalau orang itu taat kepada Allah. Tentu kalau dia dalam sholat dan ibadah-ibadah lainnya tidak hanya pura-pura, tidak riya, tidak ada pamrih apa-apa, kecuali hanya semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, innal insana huwa sayyidul makhluqat wa a'zamuha. Wa kullu ma adahu laisa siwa wasilatin li khidmati hadzal insan. Manusia adalah tuan besar dan majikan dari makhluk-makhluk lainnya. Artinya, segala sesuatu yang selain manusia hanyalah sarana untuk melayani manusia ini. Hebat kan manusia? Fan nabatatu wal hayawanatu wal ardu was samawatu wal lailu wan nahar wal kaunu kulluhu khalaqahullahu ta'ala li khidmati hadzal khalifah bil ard. Tumbuh-tumbuhan dan hewan, bumi dan langit, malam dan siang, dan seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada khalifahnya di muka bumi ini, yaitu manusia. Makhluk yang bernama manusia atau insan ini terdiri dari beberapa bagian anggota tubuh. Ada kaki, tangan, perut, dan lain sebagainya, yang masing-masing mewakili fungsi dan misi atau tugas tertentu. Tetapi ada bagian manusia yang melambangkan martabat, kehormatan, kebesaran, keagungan manusia, yang melambangkan harga dirinya, kepribadiannya, kekuatannya, dan seluruh keberadaannya. Bagian tubuh itu adalah kepala manusia. Wabil khusus wajah manusia, khususnya lagi dahi manusia, yaitu bagian depan atas kepala. Walau jama'na baina hatainil muqaddimataini qad nazilu ila wasfaini min falsafatis sujud lillah. Jika kita menggabungkan dua premis ini, yaitu salat adalah lambang ketaatan dan wajah khususnya dahi manusia adalah lambang martabat, kehormatan, keagungan, dan kepribadian manusia, maka kita sampai pada dua deskripsi filosofi sujud kepada Tuhan. Wassalatu hiya lubbut ta'ah wal jabah hiyal ma'ani al-azimah lil insan. Salat adalah inti dari ketaatan, dan dahi yang ada di wajah ini adalah makna keagungan manusia. Dan jika kita menggabungkan keduanya, maka kita menemukan bahwa dalam sujud kepada Allah ketika sholat, di mana sholat merupakan ibadah terbesar yang menggambarkan makna ketaatan yang paling baik, maka ketika kita bersujud berarti kita menundukkan bagian paling terhormat dari tubuh kita, yaitu wajah kita. Wajah kita tundukkan dengan segenap perasaan, jiwa, dan hati nurani di atas tanah di hadapan Sang Pencipta yang Maha Agung, sebagai tanda kepatuhan kita atas panggilannya dan sebagai respon atau istijabatan atau tanggapan atas hukumnya Allah yang Maha Suci. Ketika kita sudah paham dan dapat merasakan makna sujud seperti di atas, bukankah suatu kehinaan jika seorang itu bersujud kepada berhala yang ia buat sendiri? Jika kita sudah paham dan dapat merasakan makna sujud seperti di atas, bukankah suatu kehinaan bagi orang-orang bodoh penyembah berhala, penyembah hewan dengan meletakkan air kencing dan kotoran di wajahnya? Saya katakan, ibadah semacam ini adalah buah penemuan pikiran yang sesat. Sedangkan salat itu adalah perintah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Jauh bedanya antara ibadah bikinan manusia yang dikarang dengan pikiran sesatnya dengan ibadah yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, beberapa orang kafir Mekah pernah meminta Rasulullah SAW untuk menghapus sujud dari ibadahnya. Maksudnya dari sholat, kalau sholat nggak usah sujud. Jika sholat tidak ada sujudnya,
Kata mereka, mereka mau memeluk Islam. Mengapa mereka minta seperti ini? Karena mereka percaya bahwa agama ini bukan dari Allah, tapi telah dibentuk dan dibuat oleh Muhammad SAW. Maka mereka mengajukan permintaan seperti itu. Orang-orang kafir Makkah itu tidak yakin kalau ibadah dalam Islam adalah perintah Allah. Mereka menganggap sholat itu hanyalah karangan yang dibuat-buat oleh Muhammad. Mereka menolak Islam dengan cara seperti ini, dengan tidak mau menyatakan bahwa Islam adalah agama Tuhan semesta alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksir as-sujuda fa innahu yahuttuz dzunub kama tahuttur rih waraqas syajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah sujud karena sujud menghilangkan dosa seperti angin menggugurkan, merontokkan daun dari pohon. Muhammad Ajib.